Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji chi-square. Nah, fungsi dari uji chi-square. Pada kasus sampel independen, uji chi-square digunakan untuk menguji ada tidaknya perbedaan proporsi di antara kelompok atau lebih, atau ada tidaknya hubungan antara dua variabel. Nah, spesifikasi dari uji chi-square yaitu datanya dominan. Lalu yang kedua ekspektasi setiap sel, dan yang terakhir data disusun dalam tabel kontingensi B dikali K. Uji chi-square untuk tabel kontingensi. Tabel kontingensi adalah tabel frekuensi yang ditentukan oleh dua variabel kategorik. Variabelnya yaitu variabel baris dan variabel kolom. Untuk variabel baris terdiri dari B kategori untuk variabel pertama, dan untuk variabel kolom terdiri dari K kategori untuk variabel kedua. Setiap sel mengandung frekuensi untuk setiap kombinasi kategori. Nah, statistik ujinya ada chi-square sama dengan B sigma I sama dengan 1, K sigma J sama dengan 1, dikali O IJ min E IJ kuadrat per E IJ, di mana O IJ merupakan frekuensi setiap sel hasil observasi dan E IJ merupakan frekuensi setiap sel yang diharapkan. Untuk melihat nilai chi-square pada tabel, mirip dengan T selain harga peluangnya, dibutuhkan juga derajat kebebasan. Nah, untuk derajat kebebasan sama dengan dk V sama dengan V sama dengan B dikurangi 1 dikali K dikurangi 1, di mana B banyaknya baris dan K banyaknya kolom. Untuk rumus chi-square itu sendiri, chi kuadrat hitung dapat dicari dengan rumus lain yang lebih praktis. Contohnya yaitu chi-square sama dengan B sigma I sama dengan 1, K sigma J sama dengan 1, OIJ per EIJ dikurangi N. Untuk rumus yang ketiga yaitu chi-square sama dengan N absolut AD dikurangi BC min N per 2 pangkat 2 per A ditambah B dikali C ditambah D dikali A tambah C dikali B tambah D. Nah, untuk rumus ketiga disebut juga koreksi kontinuitas, khusus untuk tabel 2 dikali 2. Nah, untuk kriteria uji chi-square itu sendiri, uji chi-square H0 ditolak jika chi-square hitung lebih besar dari sama dengan chi-square tabel, atau p-value lebih kecil dari sama dengan alpha. Nah, nilai chi-square tabel diperoleh dari tabel distribusi chi-square. Nah, di sini untuk contoh kasusnya yaitu penelitian dilakukan untuk mengetahui adakah hubungan antara tingkat pendidikan masyarakat dengan jenis bank yang dipilih untuk menyimpan uangnya. Nah, pendidikan masyarakat dikelompokkan menjadi dua, yaitu lulusan SLTA dan perguruan tinggi. Nah, sampel pertama sebanyak 80 orang lulusan SLTA. Dan sampel kedua sebanyak 70 orang lulusan perguruan tinggi. Nah, berdasarkan angket yang diberikan kepada sampel lulusan SLTA, maka dari 80 orang itu yang memilih bank pemerintah sebanyak 60 orang dan bank swasta 20 orang. Nah, selanjutnya dari kelompok sampel lulusan perguruan tinggi, dari 70 orang itu yang memilih bank pemerintah sebanyak 30 orang dan bank swasta sebanyak 40 orang. Apakah terdapat perbedaan tingkat pendidikan masyarakat dalam memilih dua jenis bank? Nah, untuk hipotesis statistiknya, H0 adalah VA sama dengan VB, yaitu proporsi orang dalam tingkat pendidikan masyarakat dalam memilih bank dalam menyimpan uang seimbang. Nah, untuk H1 yaitu VA sama dengan VB adalah proporsi orang dalam tingkat pendidikan masyarakat dalam memilih bank dalam menyimpan uang sangatlah berbeda.
Nah, ini untuk sampelnya. Iya. Nah, di sini ada statistik ujinya ya. Nah, C² sama dengan N absolute AD min BC. Min B dikali C. Oke. Dikurangi N per 2 dipangkatkan per A ditambah B dikali C ditambah D dikali A tambah C dikali B tambah D. Sama dengan N-nya yaitu 150. Nah, untuk A yaitu 60 dan dikali D itu 40. Dikurangi B sama dengan 20 dan C sama dengan 30. Lalu dikurangi N 150 per 2 pangkat 2 per 60 ditambah 20 dikali 60 tambah 30 dikali 20 tambah 40 dikali 30 tambah 40. Nah, hasilnya yaitu 147,6. Nah, untuk kriteria ujinya H0 ditolak jika C² hitung lebih besar dari sama dengan C² tabel. Nah, dengan kekeliruan 5% dan DK sama dengan B dikurangi 1 sama dengan 2 dikurangi 1, 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Maka harga C² tabel yaitu sama dengan 3,841. Oke, di sini kita akan masuk ke SPSS. Nah, di sini kita akan menambahkan lulusan. Lalu di bawahnya ini frekuensi. Nah, untuk labelnya ini langsung aja ya. Kita akan masukkan values labelnya, karena di sini ada 2 kategori. Yang pertama label lulusan PT dan 2 untuk lulusan SLTA. Oke. Nah, yang selanjutnya yang bank itu untuk yang pertama yaitu bank pemerintah. Kita add. Dan yang kedua bank swasta. Oke, kita pilih oke, lalu setelah itu nah, untuk skala ukurnya nominal, untuk ini juga nominal. Ini skala scale.
Kemudian kita masuk ke data view. Lalu kita masuk satu untuk lulusan PT dan satu lagi untuk bank pemerintah. Nah, selanjutnya 1 untuk lulusan PT, 2 untuk bank swasta. Selanjutnya untuk lulusan SLTA dan bank pemerintah. Dan terakhir untuk lulusan SLTA dan bank swasta. Dan untuk frekuensinya yaitu 60. Untuk frekuensinya 60. Nah, yang kedua frekuensinya 20. Ketiga 30 dan yang terakhir 40. Kemudian kita masuk ke analisis. Lalu kita masuk ke menu analyze. Lalu kita pilih descriptive statistik. Kita pilih cross tabs. Nah, untuk lulusan kita masukkan ke rows dan untuk bank kita masukkan ke kolom. Lalu kita pilih statistik, kita pilih chi-square. Nah, lalu kita klik continue, lalu pilih OK. Nah, di sini adalah output dari SPSS yang tadi kita hasilkan. Di sini ada 3 tabel. Yang pertama yaitu case processing summary. Yang kedua yaitu lulusan bank, dan yang ketiga chi-square test. Nah, untuk lebih meyakinkan, kita bandingkan dengan tabel yang ada di hipotesis.
Nah, ini adalah hasil output dari SPSS yang tadi. Di sini, untuk lebih meyakinkan, kita akan menyamakan tabel yang ini dengan yang ada di hipotesis. Nah, kesimpulannya yaitu H0 ditolak. Maka dapat diartikan bahwa proporsi orang dalam tingkat pendidikan masyarakat dalam memilih bank dan dalam menyimpan uang sangatlah berbeda. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.